Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara petani. Pagi 7:30 waktu kami, waktu di tempat kami. Kita akan memulai pagi kita ini dengan acara pembukaan generatif ya. Pembukaan saudara petani, karena bulan Oktober lalu bawor kita ini sudah berbunga sahabat tani ya. Tapi karena hujan yang sangat intens pada bulan Desember Januari itu, jadi habis rontok semua bunga-bunganya. Itulah sebabnya, karena keadaan daun dan kita sudah pruning ya, kita akan memulai mengadakan pembukaan pembungaan. Dan sebelum itu kita harus menyediakan pupuknya ya. Kita pakai ini pupuk prageneratif ya. Kita pakai pupuk NPK profesional 92525 ya. 9 nitrogen, 925 fosfor dan 25 kalium. Jadi tinggi fosfor. Tapi sebelum itu saudara petani, kita perlu memeriksa kondisi pH tanah kita dulu, supaya unsur hara fosfor ini dapat diserap oleh akar. pH tanah harus paling tidak minimal 6 ya, pH tanah kita, karena kalau di bawah 6 tidak akan bisa terserap karena asamnya media kita. Tapi paling ideal 6,2 ya sampai 6,7. Coba kita periksa dulu ya. Kita punya pH, kita punya alat pengukur pH tanah. Coba kita tancapkan ya. Kita periksa pH kita dulu supaya kita yakin bahwa ini punya pH yang pas ya. Kita lihat pergerakan meter kita, pH meter kita. Ya, berhenti di angka 6,2 ya. Berhenti di angka 6,2. Ya, pH yang ideal yang kita inginkan. Coba kita lihat di sebelah sana. Di sebelah sini kita coba lagi, supaya kita yakin. Kita lihat pergerakannya. Ya, melewati angka 5. Sebentar lagi mendekati 6. Ya, 6,1. (6,2) ya. Ya, saudara petani. Jadi pH yang kita inginkan sudah tercapai, paling tidak minimal 6,2 saudara petani. Oleh karena itu kita sudah siapkan pupuk NPK profesional ya, sebanyak ini kita taruh 400 gram ya. Kita tuangkan supaya jadi 400 gram ya. Berjatuh deh sobat ini. Jadi karena tidak ada yang pegangkan ya anunya, kameranya, kita buat ini sudah 400 gram sobat ini. Jadi caranya kita tabur ya. Kita tabur di ujung kanopi ya. Nah ini kita tabur gini ya. Kita tabur. Beginilah mudahnya kita bertanam di dalam pot saudara petani, hingga sangat mengasihkan di pagi hari ya.
Nah, timbul pertanyaan saudara tani, kenapa kita harus pupuk generatif prageneratif ini lebih awal? Karena kita menginginkan bunga durian kita ini, power ini muncul di musim kemarau, paling tidak bulan April ya. Sekarang kita mulai menabung P ini. Kenapa kita harus katakan menabung saudara tani? Karena unsur fosfor ini ada unsur yang slow release ya, dicerna oleh akar. Karena akar itu akan menerima hara dalam bentuk ion ya, ion. Jadi fosfor ini begitu dikocor ya, tidak langsung berbentuk ion seperti halnya nitrogen. Kalau nitrogen begitu dikocor langsung bisa diserap akar karena berbentuk ion. Jadi kalau fosfor ini tidak, karena dia punya partikel itu padat hingga perlu diproses dulu oleh mikroba tanah, yaitu bakteri pelarut fosfat untuk menjadi ion, baru bisa diserap oleh akar. Karena kalau tidak dalam bentuk ion maka tidak bisa diserap oleh akar. Jadi karena proses inilah fosfor ini lambat dicerna oleh akar. Nah, diproses dulu dalam bentuk ion oleh bakteri pelarut fosfat di dalam tanah. Dan pemupukan atau penaburan daripada fosfor ini tidak semuanya bisa dicerna oleh akar ya, karena akar paling bisa maksimal itu 60% bisa dicerna oleh akar fosfor ini, sehingga perlu pengulangan ya. Jadi karena 35%-nya itu akan terikat pada partikel tanah. Jadi cuma 65% saja yang bisa diserap oleh akar. Itu perlunya pengulangan. Jadi bulan Februari Maret kita akan ulang lagi, sekali lagi bulan Maret nanti, dan pada bulan April baru kita pakai pupuk pembukaan yaitu MKP, kayu 3 putih dan boron. Jadi sekarang setelah kita taburnya sahabat tani, kita perlu tabur siram ya. Kita ambilkan air dulu di kantongnya ya. Kita tabur siram, caranya kita pakai gembor nih untuk menyiram ya, seperti ini. Nah gitu, berikan dia ditelan oleh tanah dulu, baru kita pindah ke tempat lainnya. Kita siram ini saudara tadi. Ya. Jadi itulah penjelasannya sobat tani. Kalau kita lanjutkan ini maka dia akan lama, nanti kita perpendek dulu videonya. Kita boleh sharing dulu sobat tani. Jadi pembukaan pendahuluan daripada power ini kita lakukan karena kita menginginkan power kita ini berbunga pada musim kemarau, yaitu pada bulan April, sehingga kalau berhasil maka bulan September sebelum musim hujan sudah bisa dipetik hasilnya. Oleh sebab itu sahabat tani, kiranya demikian dulu sharing kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.